Teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada, semoga Allah muliakan, Allah memberikan kesembuhan, kesehatan, ketenangan, kesenangan, serta kebahagiaan kepada teman-teman semua. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya harap subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gangguan asam lambung psikosomatis disorder. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Saya di sini bukan ahli medis, bukan ahli herbal, juga bukan ahli psikiater, teman-teman. Saya hanya ingin berbagi pengalaman karena saya sudah melewati itu semua, yaitu gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder dengan waktu yang sangat cepat, teman-teman, yaitu waktu 1 bulan, teman-teman. Nah, tentunya saya harap kepada kalian, semoga kalian juga cepat pulih, cepat membaik, teman-teman. Dan adanya video ini semoga menjadi wasilah, menjadi sebab musabab, menjadi motivasi agar kalian semua diberi kesembuhan, diberi kesemangatan dan termotivasi dan tidak terpuruk, teman-teman. Teman-teman semua, di sini saya mau membahas tentang tema pulih dan membaik dengan cepat dari gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder, teman-teman. Kenapa saya membuat tema ini, teman-teman? Karena harapan saya pribadi, teman-teman, saya ingin bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder cepat membaik, teman-teman. Cepat pulih, teman-teman. Saya kepengen sekali kalian itu cepat pulih, cepat membaik, selalu bahagia, senang, dan tenang, teman-teman. Karena saya itu sudah merasakan itu, teman-teman. Rasanya Masya Allah. Tapi kalau sudah melewati, teman-teman, kok kenapa ya waktu itu saya kena mental, kena anxiety, bahkan rasa takut pingsan, apa-apa takut, kemudian takut dengan alias kematian, teman-teman. Jadi teman-teman semua, kalian itu tentu bisa membaik atau pulih dengan cepat, teman-teman, asal kalian mau melakukan metode-metode dan mau menjaga 3P, teman-teman. Apa saja itu 3P? Itu pola pikir, pola makan, dan pola hidup, teman-teman. Lah, ketika kalian mau melakukan metode-metode baik jalan-jalan pagi ataupun jalan-jalan sore, teman-teman, juga mau menjaga 3P, tentunya kalian akan cepat baik dan cepat pulih, teman-teman. Memang bagi penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder, teman-teman, rasanya itu tidak enak, terus berasa horor, seakan-akan mau pingsan, seakan-akan mau Itu pengalaman saya, teman-teman. Juga pikirannya ngacau, jangan-jangan dan lain sebagainya, jangan-jangan sakit keras, jangan-jangan sakit berat, jangan-jangan sakit kronis. Itu pikirannya bagi penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder, teman-teman. Itu pengalaman saya, teman-teman. Maka perlu kalian ketahui, teman-teman, bahwa ketika sensasi yang menghampiri kita, sensasi yang kita alami, teman-teman, itu adalah gangguan anxiety alias mental kita, teman-teman. Mental kita itu melempem, mental kita itu kaleng-kaleng, mental kita itu lembek, mental kita itu lemah, teman-teman. Maka perlu kita dongkrak, maka perlu kita gedor, teman-teman, agar mental kita mentalnya seperti baja, kuat, tahan banting, teman-teman. Memang, teman-teman,
Bagi penderita asam lambung kertansieti psikosomatis disorder, sensasinya itu banyak sekali. Bisa dikatakan 1001 sensasi, teman-teman. Ada yang merasakan, ini pengalaman saya, teman-teman, merasakan keliengan lah, terus kemudian rasa sesak di dada lah, begah, sakit di bagian kiri, sakit di bagian kanan, juga merasakan les-lesan, perut begah, makan nggak enak, terus kemudian ketika makan begah, telat makan juga nggak nyaman, terus kemudian rasanya sampai pinggang sakitnya, terus semutan di kaki, terus kemudian tremor, juga merasakan lemah, juga merasakan lelah, dan merasakan capek. Banyak sekali itu, teman-teman. Terus ketika les-lesan, meripat atau matanya itu ambyar atau blur itu ya, itu teman-teman kayak mau pingsan, bahkan serasa kayak mau dan padahal sensasi itu adalah sensasi yang mau mampir saja, teman-teman, numpang lewat lah istilahnya, numpang lewat lah. Ketika bagi penderita asam lambung kertansieti psikosomatis disorder, sensasi itu datang, pikirannya yang ngacau, pikirannya kemana-mana, pikirannya selalu ke negatif, jangan-jangan mau pingsan, dan ujung-ujungnya dikaitkan dengan kematian. Padahal itu, teman-teman, itu hanya numpang lewat, dan itu tidak berbahaya, teman-teman. Sekali lagi, bahwa apapun sensasinya, bagi penderita asam lambung kertansieti psikosomatis disorder, itu tidak berbahaya, teman-teman. Tidak berbahaya. Cuma mental kita yang perlu diperbaiki, mental kita yang harus digedor, teman-teman. Kita harus punya mental yang kuat, mental yang tangguh, mental yang kuat seperti baja, teman-teman. Jangan membiarkan mental kita itu lemah, teman-teman. Maka perlu bagi penderita asam lambung kertansieti psikosomatis disorder, mana tempat yang kalian takuti, apa saja yang kalian takuti, itu harus dicatat, teman-teman. Kita harus menantang, kita harus tantang apa yang kita takuti, teman-teman, apa yang kita cemasi, teman-teman. Terus gimana tempat yang kita takuti, kita coba ke tempat itu, teman-teman. Memang bagi penderita asam lambung kertansieti psikosomatis disorder, teman-teman, itu rasa takutnya itu wah luar biasa, banyak sekali, teman-teman. Ada yang takutnya itu dengar ambulan, ada yang takut dengar orang yang sakit, juga ada yang takut mendengar kabar duka, ada yang takut mendengar burung, ada yang takut masuk ke WC mandi sendiri, ada yang takut kesunyian, ada yang takut keramaian, ada yang takut keluar rumah. Itu banyak sekali, itu pengalaman saya, teman-teman. Nah, ternyata ketika kita membiarkan ketakutan itu ada pada diri kita, teman-teman, kapan kita akan cepat pulih dan akan cepat membaik, teman-teman, kalau tidak mau memaksakan agar mental kita kuat, teman-teman. Saya berharap dan saya greget, saya kepengen kalian itu cepat membaik, teman-teman, cepat ada perubahan, teman-teman. Saya, teman-teman, saya pengalaman terganggu asam lambung kertansieti psikosomatis disorder itu mulai kambuhnya itu 3 bulan, teman-teman. Nah, pulihnya saya menjalankan metode-metode dan saya tetap istiqomah, rutinitas melakukan metode jalan-jalan pagi ataupun jalan-jalan sore. Setelah jalan-jalan pagi berjemur, teman-teman, alhamdulillah pemulihannya itu hanya 1 bulan, teman-teman. 1 bulan sudah membaik, teman-teman. Dan saya yakin ketika kalian mau melakukan metode-metode juga menjaga 3P itu, yakin kalian pasti akan membaik dan pulih dengan waktu yang cepat, teman-teman. Asal mau melakukan metode-metode dan mau melawan, mau menggedor agar kita memiliki mental yang kuat, mental seperti baja. Itu. Lah terus
Biasanya bagi penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, teman-teman, itu apa? Yaitu selalu merasa takut, merasa was-was, merasa khawatir, merasa gundah gulana, merasa orang yang paling sedih, merasa orang yang paling sakit, orang yang paling dikecewakan, orang yang orang yang selalu sendiri begitu. Padahal banyak, teman-teman, orang yang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Nah, terus kalau kalian sudah melakukan metode, sudah menjaga pola pikir agar tidak terlalu over, teman-teman, itu kalau kepengin cepat membaik dan cepat pulih, teman-teman. Dan saya harap semoga kalian cepat pulih dan membaik, teman-teman. Itu dengan cara apa? Ya, mengatur pola pikir kita agar tidak terlalu over, tidak berlebihan, tidak memikir keras, teman-teman. Nah, bagaimana agar pikiran itu tidak terlalu over, teman-teman? Maka harus selalu melakukan metode. Setelah melakukan metode, kalian setelah jalan-jalan pagi, ya berinteraksi lah atau bersosial dengan tetangga, silaturahmi, agar apa? Agar tidak meratapi, agar tidak merasakan gundah gulana, teman-teman. Berinteraksi, silaturahmi, kumpul sama orang. Yang penting jangan cerita atau jangan menceritakan apa yang sedang kalian alami, karena tidak semua itu percaya, teman-teman. Kalau orang yang belum pernah mengalami apa yang dirasakan oleh penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, itu akan menganggap, ketika kita cerita, teman-teman, itu akan menganggap bahwa kita itu adalah orang yang lebay, teman-teman, orang yang lemah atau mengada-ngada. Jadi nggak perlu diceritakan, teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita menceritakan kepada orang yang belum pernah merasakan yang kita alami, teman-teman, nanti akan dianggap lebay, dianggap lemah, nanti akan mengganggu pola pikir kita, teman-teman. Karena bagi penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, itu biasanya sensitif. Karena apa? Karena hormon serotoninnya itu belum ada, teman-teman. Belum bisa mengendalikan mood, belum bisa mengendalikan stres. Nah, karena bagi penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu biasanya itu gampang sensitif, gampang tersinggung. Terus ketika disarani itu gampang menolak, teman-teman. Itu pengalaman saya, teman-teman. Ketika diomongin, ketika disaranin itu nggak mau. Terus juga nggak percayaan. Maka saya juga pengalaman, teman-teman. Ketika saya periksa, setelah periksa, saya dinyatakan bahwa hanya asam lambung. Saya belum percaya, teman-teman, yang diucapkan oleh dokter. Akhirnya periksa lagi sampai ke-7, teman-teman. Di dokter yang berbeda, hasilnya apa, teman? Hanya asam lambung. Tapi begini, dok, rasanya itu hanya pikirannya terlalu kemana-mana, mas. Itu hanya di gangguan mental, dan ujung-ujungnya apa, teman-teman? Ujung-ujungnya saya rujuk ke psikiater, teman-teman, di kejiwaan, teman-teman. Karena apa? Karena waktu itu saya itu dianggap orang yang berpikir keras, orang yang berpikir berlebihan, terlalu over, teman-teman. Tapi sensasinya itu jantung berdebar, nggak karu-karuan, dok. Terus dadanya itu kadang sakit bagian kiri, kadang bagian kanan, kadang sesak nafas, kadang begah di perut, terus les-lesan dan sebagainya. Saya menceritakan, teman-teman, dan nyatanya itu ternyata hanya sensasi yang numpang lewat disebabkan pola pikir yang terlalu over, teman-teman. Itu pengalaman saya, teman-teman. Ini tidak berbahaya, teman-teman. Itu. Maka tetap alihkan pola pikir agar tidak terlalu over, ya dengan cara bersosial atau interaksi, teman-teman. Berbaur dengan orang-orang, teman-teman. Ya gabunglah sama tetangga atau silaturahmi. Yang penting jangan membahas tentang penyakit, teman-teman. Karena bagi anxiety disorder, penderita anxiety disorder itu gampang tersinggung, teman-teman. Orang
orang lain saja cerita tentang orang meninggal, orang yang kena penyakit saja, walaupun tidak menceritakan kita, kok kita dengar itu pun tersinggung, tersindir, jangan-jangan dia membahas itu. Itu biasanya teman-teman, itu pengalaman saya. Juga jangan pernah mengait-ngaitkan sensasi teman-teman. Jangan pernah dikait-kaitkan ketika jantung atau berdebar-debar, dada itu berdebar-debar teman-teman tanpa sebab, itu jangan pernah dikaitkan dengan jantung teman-teman. Itu enggak ada hubungannya, itu hanya sensasi yang numpang lewat teman-teman. Itu pengalaman saya ketika di IKG normal nyatanya. Terus ketika sesak nafas jangan dikait-kaitkan dengan penyakit yang kronis teman-teman. Terus ketika les-lesan, piar-piaran, telinga berdenging, terus mata blur, itu ya jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit kronis atau penyakit berat teman-teman. Itu enggak ada hubungannya. Sensasi yang dialami oleh penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu tidak ada hubungannya dengan penyakit teman-teman. Yang perlu kalian obati itu di mental teman-teman, di mental kita teman-teman, dan di pola pikir kita teman-teman. Itu saja teman-teman. Jangan pernah mengait-ngaitkan, jangan pernah mengait-ngaitkan orang lain yang memiliki penyakit dengan diri kita teman-teman. Itu nggak ada hubungannya. Bagi penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu tidak ada hubungannya dengan penyakit. Kita itu hanya di gangguan saja teman-teman, di gangguan saja. Percaya deh, tetap percaya. Saya udah ngalamin periksa ke-7 dokter teman-teman. Kalian mau sebanyak apapun uang, bahkan ada yang periksa ke luar negeri, ada yang sampai ke dukun dan sebagainya. Itu sebenarnya apa teman? Itu membuang-buang uang teman-teman. Karena nggak ada obatnya yang menyembuhkan mental teman-teman. Itu nggak ada obatnya. Yang bisa menyembuhkan mental kita itu di diri kita sendiri teman-teman. Di pola pikir kita sendiri teman-teman. Kalian mau periksa kemana? Itu nggak ada obatnya penyembuhan mental. Yang ada itu di diri kita teman-teman. Cara mengelola, cara mengatur pola pikir kita yang harus kita lakukan teman-teman. Kita juga harus melakukan dengan happy teman-teman. Jangan pernah merasa gundah gulana, jangan pernah meratapi, terus kita harus beranggapan bahwa kita itu baik-baik saja. Jangan beranggapan kita itu orang yang sakit. Jangan menganggap kita itu orang yang sakit teman-teman. Anggaplah diri kita itu baik-baik saja, anggaplah diri kita itu sehat teman-teman. Anggaplah diri kita sehat. Seakan-akan kita nggak memiliki asam lambung, maksudnya nggak kena gangguan asam lambung, nggak memiliki gangguan anxiety, nggak terganggu psikosomatisnya. Itu teman-teman. Kita harus seperti orang yang sehat saja. Kita merasakan atau serasa seakan-akan kita itu yang nggak apa gitu loh. Kita sehat teman-teman. Terus yakin deh bahwa bagi penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu sembuh teman-teman, itu bisa sembuh. Nyatanya banyak sekali orang-orang teman-teman kita yang sekarang sudah banyak yang menjadi mentor teman-teman, ada yang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu sampai tahunan teman-teman. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun teman-teman. Nyatanya dia masih hidup, nyatanya dia masih sehat, nyatanya dia bisa sembuh teman-teman. Lah kalian mau pilih, mau lambat sembuhnya, lambat membaiknya, lambat pulihnya, atau pengen cepat membaik dan cepat pulih teman-teman. Kalau mau pengen cepat pulih, ya lakukanlah metode-metode. Terus terapkan 3P-nya itu. Terus kita harus menjaga pola pikir kita agar tidak terlalu over teman-teman. Mulai sekarang bagi kalian harus berlatih diri
bahwa apapun sensasinya itu tidak berbahaya, teman-teman. Juga kita harus latihan bodoh amat, begitu. Kita harus berlatih cuek, bodoh amat. Yang sekiranya mengganggu jangan dipikir. Yang sekiranya berat jangan dipikir. Yang sekiranya kita nggak mampu dipikirkan, jangan dipikir, teman-teman. Lalu bagaimana solusinya? Dialihkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang positif yang kita senangi saja, teman-teman. Walaupun ada orang yang menganggap kita egois, ada yang mengatakan kita egois, alah bodoh amat. Kita cuekin aja, teman-teman. Saya yakin kalian pasti akan cepat baik dan cepat pulih, teman-teman, asal mau melakukan metode-metode dan menjaga pola pikir, pola hidup, dan pola makannya, teman-teman. Dan semoga video ini menjadi wasilah menemani kalian cepat proses kesembuhan, dan semoga video ini bisa menjadi motivasi dan mengedukasi kalian semua, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.